alhamdulillah akidah kita saat ini sebagai muslim. Bangun tidur kita sudah diajarkan tuh, Bu. Siapa? Dek tangi turu des. Donga. Tinggi sederhana mawon, penduduk bumi, penduduk langit. Assalamualaikum. Semua kita sapa. Makanya ngapunten sangat ketika saya harus dipertemukan dengan orang-orang alim tanpa mengurangi rasa keyakinan akidah saya sebagai muslim. Jangan pernah mengajari saya untuk mengenal sang Kholik. Leluhurku wis mulang. Leluhurku wis mulang. Sakniki nyun sewu nggih. Leluhuri dhewe. Jangan persani. Mas, adik, kakang, adik, Pak Di dan sebagainya itu begitu runtutnya, itu ajaran loh. Gitu. Nah, di situ. Nah, kalau sekarang hal seperti itu mungkin di luar Pulau Jawa, di luar orang-orang Jawa sudah tidak dipakai. Makanya nek tiang Jawi saestu mempelajari. Nyun sewu. Pak nyundungane ndak bakalan mau. Dedonga bareng, Pak. Awake dhewe sapa kok ndongakno kae? Nggih to? Nggih. Ayo padha dedonga. Pak nyundungane. Ya ayo donga, aku ya dongano jenengan ya tak dongane ya donga bareng. Saling mendoakan. Nah, seperti itu loh. Sebenarnya tinggalan leluhur dhewe iki. Kenapa hal-hal yang begitu bagusnya, begitu dalam arti kalau saya menilai begitu sempurnanya ketika kita bicara ilmu eksata, ilmu dengan kok podo ditinggal nih. Padahal wong Jawa itu sudah tahu Tuhannya. Ya. Walaupun namanya berbeda. Ya. Makanya kalau saya seperti itu, jangan pernah mengajari orang Jawa yang memang mau belajar Jawa tentang mengenal sang Kholik. Leluhur iki wis kari wonge. Kalau kita alhamdulillah akidah kita saat ini sebagai muslim. Bangun tidur kita sudah diajarkan tuh, Bu. Siapa? Dek tangi turu des. Donga. Tinggi sederhana mawon, penduduk bumi, penduduk langit. Assalamualaikum. Semua kita sapa. Tidak harus di speaker. Iya, enggak. Penduduk bumi, penduduk langit loh. Nyon sewu loh. Semua loh, nggih. Ketika kita badhe tilem, kita mau tidur istirahat. Ya sama. Mbah-mbahe biyen ki ninggali ngono. Cuman kenapa sekarang assalamualaikum? Ya karena kita akidah kita Islam. Nek tiyang Jawi biyen nyoponi kan juga. Nah, niki wonten niki nggih, kula tak taken. Niki masalah muni assalamualaikum dan sakniki kan kados wonten to. Kita harus salam apa yang ada menurut daerahnya. Seperti Sampurasun dan Kuno Luwun. Nah, bagaimana nanti kalau kita salam assalamualaikum, nanti tinggalkan Kulo Nuwun nih. Menurut jenengan juga enak sebagai orang Jawa kan kita harus melestarikan Kulo Nuwun ini. Kulo nuwun. Sebenarnya ketika kita memang daerah yang ada dan kita hidup di lingkaran Jawa ya kita pakai Kulo Nuwun itu. Cuman karena pergeseran orang kan saat ini cenderungnya assalamualaikum gitu. Apa makna assalamualaikum? Mungkin mereka itu lebih paham. Makanya leluhur dhewe iki yo luwes. Kita menggunakan itu monggo. Saat ini nek bocah cilik-cilik ini diajari basa pendanyangan. Gak tok. Mboten semua. Tadi kan sewu, utang itu sedep. Kula mboten pamer. Mau ngajari cah cilik-cilik bocah generasi. Oh nyebut pangeran yang widiwasisa miwah kaki danyang nini janang cikal bakal disa sing bangkani. Aku nyuwun selamat seger waras subur makmur rezeki agung tan kenaning daru. Pedhot kan nggih. Apa sing dicap iki kan gak paham. Karena kita nggak mempelajari dari bahasa Jawa. Damel contoh-contoh kecil seperti itu kata Bro.
Nggih, soalnya ini kena apa saya harus bilang kuno luwun itu harus dilestarikan karena ada beberapa elemen yang munis apa bicara sampurasun sama kuno luwun itu karang. Enggak boleh. Kula nuwun. Kuno luwun. Kula nuwun. Nah, Ketika nek wong Jawa biyen kan anggar pertaruh kula nuwun. nggih. Nah, niku dikaramkan sekarang. Itu ya. Itu ada itu. Kula nuwun jan sampurasun. Nah, kita sebagai orang Jawa itu bagaimana kita untuk memberi contoh sebagai Jawa itu menjadi Jawa lagi gitu loh. Nggih ngapunten ketika bicara haram dan halal itu jane kan boten ranah kita sebagai umat. Bukan ranah kita sebagai makhluk. Gitu. Ketika kita bicara halal dan haram, Sang Khalik itu dengan kemurahan beliau menciptakan. Berarti kan ada misteri di situ. Bukan diambil jeleknya saja toh. Kan ngoten. Makanya ketika ada yang berani menyampaikan halal dan haram, nggih ngapunten sanget. Bukan ranah kita. Awak dhewe iki mung makhluk. Lah nek wong Jawa paribasane Mas Guru gak apa-apa ora tak juwotos jeret. Pripun niku? Ngamuk. Nggih toh? Aku kan menyakiti iki. Kuwi ya gak oleh. Makanya ketika kita bicara halal nggih ngapunten sanget. Itu bukan ranah kita sebenarnya. Ketika ada berarti pun kangge kula kok over bahasa itu. Nah, makanya untuk saat ini itu saya sebagai orang Jawa juga bagaimana ikut Prihatin. bukan prihatin, nek iso kan iso kudu tak antem watu kan ngono. Monggo kalih diunjuk. Nggih. Awake dhewe kan biyen muni kuno luwun kok saiki muni sampurasun kuno luwun kok enggak boleh jarene itu. Memasuki setan toko rumah setan toko itu ada di perkataan-perkataan seperti itu. Padahal sejak dulu itu kita cilik kuno luwun. Nggih ngapunten kan terjadinya pergeseran banyak itu kan nyun sewu nggih. Ya kebetulan awak dhewe wong muslim. Orang itu menjalankan ibadah A sampai Z. Ibadah salat kemawon. Itu kan sebenarnya bukan hanya untuk sembahyang saja. Implementasikan dalam kehidupan. Dan ini yang berat. Bukan hanya sebatas ritual saja. Sakniki nyun sewu kula damel contoh. Wong arep ibadah ngomong Allahu Akbar. Kebesaran Sang Khalik itu seperti apa? Baliknya ning duniaku wong tani. Tanduran kena penyakit wis gubuh kok, Bu. Lah Allah Akbar yang kita buat ibadah itu kebesaran Sang Khalik yang mana lagi yang diyakininya untuk individu yang seperti itu. Nyun sewu. Nggih toh? Betul. Nggih apa to? Lah kan aduh aku. Jadi memang sebatas teori, banyak yang teori-teori seperti itu dihafal. Tapi implementasikan dalam kehidupannya itu yang memang belum. Tak nambahi keterangannya jenengan Pak Waya. Itu tadi terkait apa? Pelestarian budaya termasuk tradisi wiwit, nyadran dan sebagainya niku kita intinya adalah sebagai perwujudan rasa syukur atas anugerah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala dengan menciptakan makhluk-makhluk itu. Contoh misalnya nek tiang tani umumnya saurunge nandur kuwi nek wong Jawa mbiyen mengajari lemahe dijawab gedhuk ping 3. Ya. Itu sebagai wujud rasa syukur, uluk salam. Kita berterima kasih kepada Ibu Bumi, awujud lemah yang memberi sumber rezeki. Pernahkah kita dalam keseharian misalnya matur nuwun lemah wis nukulno tanduran sing nguripi ragaku sehingga jiwaku iso tetep lestari. Matur nuwun banyu sing wis nguripi ragaku sehingga awakku sehat. Matur nuwun angin sing wis dadi sarana
sarana wadahing nyawaku, sukmaku, rohku sehingga aku iso urip saprene. Matur nuwun geni awujud srengenge panas. Pernahkah kita berterima kasih kepada elemen-elemen itu? Jelas Pak, jelas. Nah, leluhur Nusantara kita, khususnya orang Jawa, mengajarkan seperti itu. Berterima kasih kepada Allah dan kepada ciptaannya yang menjadi sarana untuk kita, kehidupan kita. Mulane eneng ubah rampen, tradisi, wiwit. Nah, terus diwujudno ngobong menyan umpet ini kan untuk roh semesta alam. Sing ijik manjing ning ruang hampa, awang-awang wong-wong. Boten. Setan iku napa to? Setan ki ya iki setan ki. Angkara nggih Pak. Angkara awak dhewe setan. Setan itu pikiran yang gelap, pikiran kita yang gelap. Kuwi jenenge setan.